Shalom. Selamat pagi jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. PHMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Secara khusus disampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau pendaftaran anggota jemaat, silahkan menghubungi majelis setempat. Kepada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan, disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 9 Juni 2024. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi yang rindu bergabung di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan sesuai jadwal. Latihan paduan suara jemaat diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Informasi posyandu lansia akan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 jam 8 sampai dengan selesai. Tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24. Diinformasikan kehadiran jemaat pada Minggu 2 Juni 2024 sebagai berikut. Ibadah subuh 41 orang, ibadah pagi 290 orang, ibadah sore 39 orang. Diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, latihan paduan suara anak dan remaja diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin jam 18.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Maka dengan ini diberitahukan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai dengan kelas remaja Alkitab dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara tersebut. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai dengan 6 SD, wajib didampingi oleh orang tua. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Rosvaluk dengan nomor HP yang tertera pada slide. Sebagai informasi tambahan dari BP Unsur Par Sekolah Minggu, akan berlangsung lomba paduan suara par tingkat klasis Mimika pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Maka kami BP Unsur Par Sekolah Minggu memutuskan untuk mengikuti lomba paduan suara tersebut. Kami menghimbau para orang tua dapat mendorong anak-anaknya yang berusia 8 sampai dengan 15 tahun untuk bergabung dalam paduan suara, dan juga mohon dukungan orang tua untuk mengantar dan menjemput di saat mengikuti latihan paduan suara. Sebagai informasi, urusan Ekubang Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program peremajaan transportasi kendaraan roda 4 untuk pelayan. Maka disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, di depan pintu masuk telah disediakan amplop komitmen iman berwarna ungu. Kami dari urusan Ekubang sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu jemaat sekalian dalam program tersebut.
diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, pada hari Minggu tanggal 23 Juni akan dilakukan peneguhan CD jemaat. Calon CD baru yang akan diteguhkan nama lengkap Kevin Alende Wamahma, tempat dan tanggal lahir Depok 16 April 2006, anak dari Bapak Klaus Wamahma, tempat dan tanggal lahir Manokwari 23 Juni 1973, dan Ibu Wilhelmina Sawai, tempat tanggal lahir Jayapura 29 Juli 1972. Informasi keuangan jemaat. Saldo awal Juni sebesar Rp181.791.782. Penerimaan 9.726.000, pengeluaran 7.635.000, saldo akhir 185.082.782 rupiah. Ada beberapa surat masuk. Yang pertama, dari Badan Pekerja Klasis, perihal pemberitahuan, di mana diberitahukan kepada PHMJ GKI dalam lingkup Klasis Mimika, yaitu 1. Dalam rangka menyukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua tahun 2024, maka akan dilakukan kebaktian penyegaran iman oleh panitia penyelenggara. Kebaktian penyegaran iman akan berlangsung pada hari Minggu 9 Juni 2024 pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di Gor Futsal SP5 Kompleks Waker. Berhubung peserta yang diundang per klasis sebanyak 25 orang, maka masing-masing jemaat dapat menyesuaikan bagi yang berkenan hadir. Surat kedua yang masuk dari Panitia Wisata Rohani, pemberitahuan Basar Panitia Wisata Rohani Raja Ampat. Sehubungan dengan Panitia Wisata Rohani Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana ke Raja Ampat pada tanggal 30 September sampai dengan 5 Oktober 2024, panitia memohon izin untuk melaksanakan bazar di jemaat yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 setelah ibadah Minggu pagi jam 9, bertempat di Gedung Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Selanjutnya diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan perkunjungan pastoral mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli untuk persiapan perjamuan kudus tengah tahun yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024. Berita duka cita. Telah terpanggil ke pangkuan Bapa di sorga orang tua terkasih dari Bapak Penatua Tohart Panjaitan, almarhum Bapak F.H. Panjaitan, Opung Doli Lorena, di usia 74 tahun. Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 19.15 waktu Indonesia Barat di RSUD Cilengsi. Atas nama PHMJ, Majelis dan Jemaat
menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas terpanggilnya Opa, Bapak mertua terkasih ke rumah Bapa di sorga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan, persepuluhan yang akan didoakan dari mimbar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruangan gereja, agar dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di ibadah subuh jam 5, Ibu Penatua Sinta Mantiri, Kantoria, dari Paduan Suara Jemaat, admin, tim multimedia, sound system, organis, dan semua yang mengisi pujian, kostor, sopir bis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas. Demikian warta pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, jemaat dipersilahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan 2, Alangkah elok rumah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Menyanyi nyanyian Mazmur 84 ayatnya yang ketiga. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami umat-Mu Tuhan, yang datang di hadapan-Mu. Kami membawa kehidupan kami membawa pengakuan kami atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Lewat perkataan, pikiran, ataupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihani setiap kami Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menyanyi nyanyian rohani 136 ayatnya yang pertama di depan mata Yesus. Dengarkanlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang kedua. Ya Tuhanku, panggil aku. Hallelujah.
Jemaat disilakan berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23 sampai 25. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Bacaan kita pada pagi hari ini Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 dan Keluaran pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan membaca bersama bacaan kita pada saat ini yang terambil dari Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23 sampai 25, pasal 3 ayat pertama sampai ayat 22 dan pasal 4 ayat pertama sampai 17. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu silakan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Aku adalah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menampakkan diri kepadamu, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain yang akan kau kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah,
maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya lah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apa yang bisa dilihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan di dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bersama bacaan kita pada pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Dan kalau kita melihat bacaan kita minggu yang lalu, itu ada hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Raja Firaun bermimpi dan kemudian diartikan oleh Yusuf. Dan setelah diartikan mimpinya, kemudian Yusuf diangkat menjadi salah satu kepercayaan di tanah Mesir. Kita tahu bagaimana kisah Yusuf, yang awalnya dia sangat disayangi oleh bapaknya Yakub, yang kemudian dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir. Tapi Tuhan memakai dia luar biasa. Dia membawa Yusuf ke tanah Mesir dan menjadi kepercayaan.
Disitulah dimulai dan berawal relasi yang sangat baik antara bangsa Mesir dengan orang-orang yang ada di Mesir yang merupakan keturunan dari Yakub. Karena pada saat itu ada kelaparan yang hebat yang melanda hampir semua muka bumi, dan saudara-saudara dari Yusuf mereka tinggal dan menetap di tanah Mesir. Kehidupan mereka sangat nyaman, sangat diberkati di tanah Mesir. Bahkan pada saat itu Raja Firaun menerima dan memperbolehkan mereka tinggal di tanah Mesir, tanah yang sudah dipilihkan yaitu tanah Yosen. Kemudian waktu berjalan meninggalnya Yusuf dan keturunan-keturunannya atau angkatan-angkatan dari Yusuf. Dan pada saat itu bergantilah pemerintahan di Mesir, sehingga raja pada saat itu tidak mengenal siapa Yusuf. Dan dia merasa bahwa semakin hari keturunan Israel semakin banyak di Mesir, dan dia khawatir nanti keturunan Israel yang ada di Mesir mereka punya rencana yang tidak baik dan akan menyerang bangsa Mesir. Pada saat itu dia mengeluarkan dua perintah. Perintah yang pertama bahwa mereka akan menjadi budak. Mereka akan menjadi orang-orang yang dipergunakan untuk kerja paksa secara kejam. Dan yang kedua, semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Nah, pada saat itu terjadilah kegelisahan yang dirasakan oleh bangsa Israel, keturunan Israel yang berada di tanah Mesir. Kalau kita melihat bacaan kita pada bagian yang pertama, yaitu pada pasal yang kedua ayat 23 sampai 25, di mana keturunan Israel yang ada di Mesir mereka mulai mengeluh, berseru, berteriak, mengeram, meminta tolong kepada Allah. Dan kemudian Allah merespon teriakan mereka. Allah merespon seruan mereka, karena pada bacaan kita Allah mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita melihat pada bacaan kita yang kedua, yaitu Keluaran pasal yang ketiga ayat pertama sampai 22, di mana Allah memanggil dan mengutus Musa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir di mana mereka diperbudak. Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, itulah pertama Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kita juga pasti tahu bagaimana cerita Musa, di mana pada saat itu dia lahir karena dia adalah keturunan keluarga Lewi. Karena pada saat itu bayi laki-laki harus dibunuh sehingga dia dihanyutkan di sungai Nil. Dan putri Firaun mendapati dia dan mengangkat dia sebagai anak dan menjadi bagian dari kerajaan. Jadi kalau kita melihat cerita Yusuf dan Musa, itu adalah perjalanan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk mereka ada di tanah Mesir menyelamatkan bangsa Israel. Pada ayatnya yang ke-11 ada penolakan, di mana Musa ragu dan merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, tidak mungkin bisa menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Namun janji dan jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Musa yang telah dia utus. Pada ayat yang ke-15 Allah berfirman kepada Musa untuk dikatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun bahkan sampai pada saat ini.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-16 sampai 22 pada bacaan kita di pasal yang ketiga, Tuhan akan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kalau kita lihat bacaan ini, bagaimana Tuhan membuat bangsa Mesir membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pasal yang keempat ayat pertama sampai 17, di situ bagaimana Allah meneguhkan dan memperdaya, memakai Musa secara luar biasa dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Dengan peristiwa mujizat yang pertama, untuk meyakinkan bahwa Musa itu sudah dipilih oleh Tuhan, yang pertama tongkat menjadi ular. Dan yang kedua, tangan yang bisa kena dan sembuh dari penyakit kusta. Dan yang ketiga, air sungai Nil menjadi darah di tanah kering. Itulah yang akan dilakukan oleh Musa sebagai pembuktian bahwa itu semua karena Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menampakkan diri kepada Musa. Pada ayatnya yang ke-10, Musa masih memberikan alasan kepada Tuhan bahwa dia tidak punya kelebihan, dia tidak pandai berbicara, dia berat lidah, itu pada ayatnya yang ke-10. Tapi pada ayatnya yang ke-15 sampai 17, Allah menyatakan bahwa Allah akan menaruh perkataan ke dalam mulut Musa, menyertai lidahnya dan mengajarkan apa yang harus dia lakukan. Tongkat yang ada di tangan Musa akan dipakai Tuhan untuk membuat tanda-tanda dan mujizat. Itu sebagai rangkuman pada bacaan kita dari pasal 2, 3, dan 4. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk bacaan kita di saat ini? Yang pertama, Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar keluhan, seruan, teriakan kita umat yang dikasihinya. Lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang menjerit, berteriak kepada Tuhan karena perbudakan yang mereka alami. Bapak Ibu diberkati Tuhan, jika kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam cobaan, kita ada dalam masalah, pasti kita tahu kemana kita harus pergi, dan siapa yang akan menolong kita, dan siapa yang akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi. Tentunya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang sama, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, akan selalu ada buat kita, memberi kesempatan kepada setiap manusia, suku ataupun bangsa, siapapun kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya untuk mengadu, membawa permasalahan, membawa beban hidup, mencari pertolongan. Pasti Tuhan yang akan memberikan keselamatan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kedamaian dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, ketika Tuhan sudah memilih, memanggil dan mengutus kita, sama seperti Tuhan telah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia sendiri Tuhan yang akan menolong, menuntun, memberkati dan memampukan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik dalam tugas pekerjaan kita ataupun dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting di waktu Tuhan memilih kita mau dan bersedia dipakai Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya. Secara manusia, di waktu kita dipanggil atau diutus Tuhan, kita merasa kita tidak mampu. Penyertaan Tuhan yang akan memampukan dan memperdaya kita.
Sama seperti Musa saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 3 penolakan dalam bacaan kita yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama, dia merasa status saya ini, saya siapa? Kenapa saya yang harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa dan dia tidak layak untuk menghadap kepada Firaun. Yang kedua, masalah kepercayaan. Pada saat itu Musa berpikir, Tuhan, saya itu siapa? Apakah orang Israel akan percaya kepada saya? Sedangkan sebagian besar orang Israel tidak mengerti, tidak mengenal siapa itu Musa. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tidak percaya, saya ini siapa untuk ada dalam suatu posisi? Saya ini siapa untuk ada dalam satu pelayanan? Tapi Bapak Ibu, di waktu Tuhan sudah memilih kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Yang ketiga, alasan dari Musa, dia itu berat lidah dan tidak pandai berbicara. Tapi firman Tuhan di sini, Tuhan menjawab apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi alasan dari Musa, bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi Musa, demikian juga bagi kita semua. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan memakai apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang kamu punya? Musa menjawab, tongkat. Dan itulah satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk Musa ada membebaskan bangsa Israel. Pergunakanlah talenta yang ada pada kita untuk memberkati orang. Setiap kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tuhan sudah memberikan porsi yang terbaik bagi setiap kita. Seorang kembar pun mereka tidak akan sama. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Kita jangan pernah takut untuk berbagi lewat apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Karena kita sudah punya bagian masing-masing. Kita sudah punya porsi yang sangat cukup, bahkan berkelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah punya cerita dan jalan hidup masing-masing. Apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu yang terbaik saat dan tepat waktu untuk kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan di malam hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ilustrasi atau sebuah cerita di mana seorang pembuat tempe. Jadi dia membuat tempe kurang lebih 30 tahun. Setiap hari dia membuat tempe, hidupnya ada berkat Tuhan untuk membuat tempe. Jadi dia buat 20. Dia membuat dengan cara yang sama, dia membuat dengan takaran yang sama, yang kurang lebih 30 tahun dia sudah lakukan. Karena biasanya kalau tempe dibuat dari kacang kedelai baru dicampur dengan ragi, dibungkus nanti hari ini untuk besok dia jual. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Sekian lama dia melakukan hal itu. Suatu saat di waktu pagi dia akan pergi ke pasar, tempenya tidak jadi. Dia berpikir apa yang salah dengan yang saya lakukan, tapi dia tetap pergi ke pasar. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk dia lewat pekerjaan ini. Dia pergi ke pasar dan mulailah. Di sekitar tempat itu ada beberapa yang menjual tempe. Siang dia bungkus tempe kan butuh hangat ya, supaya tempenya cepat jadi. Tapi apa yang terjadi? Tempe itu pun tidak jadi. Sampai akhirnya sudah mau pulang, teman-temannya semua tempe sudah laku. Dia berdoa, Tuhan,
tolong kasih jadi tempe ini, karena lewat menjual tempe saya mendapat berkat. Tapi tidak jadi juga. Sampai akhirnya sudah sore hari, mereka mulai beberes karena akan pulang. Tiba-tiba ada seorang ibu datang dan bertanya kepada temannya yang jual tempe, adakah yang menjual tempe yang belum jadi? Temannya langsung bilang, oh ada satu orang. Dan dia datang, langsung dia memborong, ada berapa tempe? Oh ada 20. Kenapa ibu memberi tempe yang belum jadi? Jawabnya, karena anak saya suka tempe dan dia ada jauh di luar kota. Dan kalau saya beli tempe yang sudah jadi, sampai di tempat anak saya, tempe itu akan busuk. Jadi saya beli tempe yang belum jadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berpikir, kita berharap Tuhan kalau dalam ilustrasi ini kasih jadi tempe ini. Tapi Tuhan punya rencana yang lain, menyiapkan kebutuhan orang dan memberkati kita lewat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan panggilan Tuhan, apa yang paling ingin Tuhan lakukan dalam diri kita lepas pribadi. Kita respon panggilan Tuhan dengan kesediaan kita, dengan kerelaan hati kita. Tuhan, saya mau. Tuhan, saya siap. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan biarlah Tuhan yang bekerja dengan caranya dalam setiap kisah dan perjalanan hidup kita. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Musa kepada bangsa Israel. Itulah namanya untuk selama-lamanya, dan itulah sebutannya turun-temurun sampai saat ini. Kita yang sudah diberkati dan hendak menjadi berkat dimanapun kita berada, Allah yang Maha Penolong, sumber hikmat dan kekuatan akan selalu memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi makanan, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menyanyi nyanyian Mazmur, ayatnya Mazmur 136 ayat pertama dan seterusnya, dan kita akan menyanyi per 2 ayat dan kemudian akan diselingi dengan musik, dan kita lanjutkan pada ayat yang ketiga, keempat, diseling musik dan seterusnya. Kita menyanyi bersama, bersyukur dan pujilah.
hari ini kita telah mengumpulkan persembahan dalam 4 tangguh, 1 kotak diakonia, 1 kotak program, dan 1 kotak komitmen iman peremajaan kendaraan roda 4. Dan bersama dengan persembahan-persembahan tersebut ada keluarga yang membawa amplop persembahan syukur dari Rayon 3. Semua persembahan akan didoakan dari atas mimbar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang datang kepadamu Tuhan, datang bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Ini kami yang membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau dalam persekutuan ibadah di saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan, baik dari kantong kolektor, kotak yang sudah tersedia, ataupun keluarga yang bersyukur karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun dan memberkati. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk dipakai, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur, membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat, disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nistea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasulik. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Menyanyi nyanyian rohani 80 ayat yang pertama. Yesus hidup. Yesus
keluarga Bapak Penatua Tohar Panjaitan atas kedukaan yang dialami keluarga atas meninggalkan ayah orang tua terkasih, dan juga kita akan bergumul bersama pemulihan proses pengobatan kepada Ibu Syamas Diana Mas Nandifu, dan doa kita, doa syafaat kita akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 162. Ayatnya yang pertama kita menyanyi sambil duduk, dan ayatnya yang kedua sambil berdiri. Ya Tuhan kukiranya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Setelah kita bersaat teduh, jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 162 ayatnya yang ketiga.